Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM E1C019120, kelas 6D, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menganalisis penerapan metode penelitian sastra menggunakan metode penelitian estetika dan stilistika pada sebuah artikel atau jurnal. Nah, di sini artikel yang saya analisis atau yang saya gunakan yaitu menggunakan artikel hasil dari karya Septiani Lestari, Ririn Wardiani, Heru Setiawan dari STKIP PGRI Ponorogo yang berjudul Kajian Stilistika Teks Lagu dalam Album Untukmu Selamanya, karya dari Band Ungu. Nah, di sini saya akan menguraikan keterkaitan atau keselarasan dari estetika dan stilistika atau benang merah antara judul teori utama yang digunakan dalam artikel tersebut serta bagaimana metode pengumpulan atau analisis data serta bagaimana cara penyajian data hasil penelitian dari artikel tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan keterkaitan antara artikel ini dengan metode estetika dan stilistika. Nah, langsung saja hal pertama yang saya analisis yaitu pertama yaitu judul. Nah, judul dari artikel ini yaitu Kajian Stilistika Teks Lagu dalam Album Untukmu Selamanya dari karya Band Ungu. Nah, pertama-tama keterkaitan antara judul artikel ini dengan metode estetika dan stilistika yaitu tersebut bisa kita lihat bahwa adanya keterkaitan antara judul penelitian sastra yaitu adanya kajian stilistika, yang berarti bahwa artikel tersebut meneliti sebuah lagu dari Band Ungu yaitu Untukmu Selamanya menggunakan kajian stilistika. Nah, dan dibuktikan dengan banyaknya pada lirik untuk lagu Untukmu Selamanya banyak menggunakan kata yang mengandung makna diksi denotatif atau konotatif dan banyak kata yang mengandung majas. Nah, yang selanjutnya yang saya analisis yaitu teori yang digunakan yang berkaitan dengan estetika dan stilistika dari artikel tersebut, yaitu pada artikel ini banyak menggunakan teori penggunaan pilihan kata atau diksi dan majas atau gaya bahasa. Artikel ini dianalisis berdasarkan pilihan kata atau majas yang digunakan dalam lirik pada album. Berarti di sini banyak menggunakan pilihan kata atau majas ya yang digunakan dalam album lagu Band Ungu Untukmu Selamanya. Nah, hasil dari analisis lagu ini menunjukkan bahwa diksi yang terdapat dari lagu ini lebih dominan atau mayoritasnya bersifat konotatif, yang berarti bukan makna dari kata sebenarnya. Nah, serta dalam lirik lagu ini banyak menggunakan gaya bahasa dan dalam konteks penggunaan gaya bahasanya dalam sastra tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa kita pisahkan dari stilistika, harus disatukan atau dicantumkan. Nah, karena stilistika di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah gaya bahasa. Contoh, misalnya salah satu gaya bahasa yang terdapat dari lirik atau album lagu yang kita analisis yaitu di sini salah satunya itu dari lirik lagu itu yaitu Kekasih Gelapku. Nah, Kekasih Gelapku di sini merupakan lirik dari lagu album karya dari Band Ungu. Nah, yang diartikan kalau dalam artian sebenarnya atau denotatifnya, kalau kita artikan dalam makna yang umum dari Kekasih Gelapku ini ialah kekasih yang memiliki warna gelap atau sedang berada di tempat yang gelap. Namun jikalau kita artikan dalam makna konotatifnya atau maksud dari yang diartikan oleh si penulis ialah kekasih
Kekasih gelapku ini merupakan kekasih yang disembunyikan keberadaannya, dan setiap gerak-gerik dan gejala pergerakannya tidak diperlihatkan di hadapan publik atau masyarakat. Nah, atau biasanya yang sering kita ketahui itu dengan selingkuhan dari seseorang. Nah, yang selanjutnya itu metode penelitian yang digunakan dari artikel ini yaitu metode penelitian yang digunakan dari artikel kajian stilistika teks lagu dalam album Untukmu Selamanya karya band Ungu ini, yaitu menggunakan metode yang digunakan dalam menganalisis album, yaitu menggunakan metode atau desain penelitian deskriptif kualitatif. Nah, dalam kajian stilistika juga terdapat dua metode yang bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian, itu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan terdapat dua gaya bahasa, yaitu stilistika deskriptif dan stilistika genetis. Nah, ini merupakan metode yang digunakan dalam meneliti metode penelitian sastra stilistika. Nah, dalam artikel ini metode yang digunakan itu ada pada artikel ini, yaitu menggunakan metode dari stilistika, yaitu menggunakan gaya bahasa yang ada pada stilistika, yaitu metode desain kualitatif dan gaya bahasa deskriptif. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang digunakan dari artikel ini. Itu yang pertama, ada dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama mengidentifikasi data, frasa dan kalimat, dan mencatat data. Nah, yang pertama mengidentifikasi kata, frasa dan kalimat, yaitu cara mengidentifikasi meliputi diksi dan majas. Pada bagian diksi si peneliti mengidentifikasi atau mengelompokkannya ke dalam diksi, denotasi, dan konotasi. Nah, sedangkan pada majas peneliti mengelompokkan majas ke dalam majas perbandingan atau smile, metafora, perumpamaan, epos, epik, smile, personifikasi, metonimia, sinekdot, dan alegori. Nah, teknik yang kedua yaitu mencatat data yang telah teridentifikasi dalam lembar lain untuk membedakan data yang masih murni dan data yang telah dipilah sesuai pengkategoriannya. Terus yang selanjutnya itu teknik analisis berupa teknik kajian pustaka. Nah, teknik analisis ini menggunakan teknik kajian pustaka dengan langkah sebagai berikut. Ada 4 langkah yang digunakan, yaitu yang pertama seleksi data, yaitu dengan menyeleksi kata-kata juga dalam kalimat, mengidentifikasi diksi dan gaya bahasanya. Terus yang kedua, memberikan kode, yaitu memberi tanda guna memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi data. Terus yang ketiga yaitu klasifikasi data, yaitu dengan mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori masing-masing. Yang terakhir yaitu deskripsi data, mendeskripsikan sesuai data yang diperoleh. Dan yang terakhir ternyata ada 5, salah ya. Yang terakhir yaitu interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan dengan pandangan teoritis. Nah, setelah kita mengkaji mengkaji metode penelitian dari artikel ini, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penyajian data hasil penelitian dari artikel kajian stilistika teks lagu dalam album Untukmu Selamanya karya band Ungu, yaitu menggunakan artikel ini menggunakan pola yang digunakan dalam menyajikan hasil penelitiannya, itu menggunakan pola masalah dan pemecahan, yaitu penulis lebih dulu mengemukakan masalahnya dengan meneliti gaya bahasa dan diksi yang ada pada artikel tersebut. Nah, dan pemecahan masalahnya dilakukan dengan tahap atau dengan cara menyebutkan atau menganalisis setiap kata yang ada dalam lagu tersebut atau setiap kata dan majas yang terkandung dalam lirik lagu tersebut dijelaskan dan memberikan penjelasan tentang arti makna sebenarnya dari kata yang dimaksud dari lirik lagu tersebut. Nah, karena lagu tersebut kan
dalam album lagu tersebut lebih banyak menggunakan kata konotasi. Nah, disinilah letak pemecahan masalahnya. Dia itu disertai di sini misalnya kan kita mencari kata yang berisi majas. Nah, setelah kita mencari kata yang setelah si penulis mencari kata yang merupakan majas, nah setelah itu diberikan penjelasan makna dari arti kata tersebut yang sebenarnya. Nah, serta langkah penyajian yang digunakan penulis dari artikel ini yaitu menggunakan yang pertama judul, udah itu ke abstrak, sudah menyebutkan abstraknya, baru ke pendahuluan, isi, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.